Saudara sekalian, mari kita membuka Injil Markus. Kita membaca bersama-sama pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, kita membaca ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke 20. Saya akan membacakan bagi kita ayat-ayat ini. Markus pasal yang keempat, ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus Kristus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kita akan berfokus ke dalam kepada ayat yang ke-18, 17 dan 18. Tetapi mereka tidak berakar, ayat yang ke-18 dan 19 ya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara sekalian, ini merupakan gambaran yang sangat penting bagi zaman kita sekarang karena kita sudah kehilangan cerita firman yang sejati. Kita banyak dipengaruhi oleh kisah-kisah dari dunia, kisah-kisah yang membuat kita berpikir bahwa seluruh kehidupan kita akan dimasukkan ke dalam sebuah kisah besar yang dibawa oleh dunia ini. Ketika orang mendengar berita Injil, sebenarnya dia sedang diminta untuk pindah cerita. Bukan cuma menambah tambahan informasi, tapi dia disuruh untuk pindah cerita. Di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk pertobatan adalah metanoia. Dan metanoia mempunyai pengertian mengambil jalan yang terbalik. Jadi ketika saudara ambil jalan menuju satu tempat, waktu saudara bertobat, saudara segera alihkan jalan saudara menuju tempat yang ada di dalam direksi berlawanan dengan tujuan yang saudara ambil semula. Jadi ada jalur yang beda yang saudara ambil. Ada jalan yang beda yang saudara tempuh. Nah, inilah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan bukan hanya menambah informasi, bukan hanya menambah selera, bukan hanya menambah aspek dalam hidup, melainkan ada perubahan yang membuat kita putar balik, membuat kita hadapi hidup dengan cara yang beda dengan sebelumnya. Nah, maka ketika seseorang menerima berita Injil, dia langsung sadar Injil mempunyai sebuah cerita besar yang membuat saya harus tinggalkan cerita besar saya yang lama. Banyak orang ketika mendengar Injil menganggap bahwa berita Injil bisa dipadukan dengan kepercayaan mereka yang lama. Di Pontianak saya berdiskusi dengan beberapa orang dan dengan sedih mereka mengatakan sangat sulit untuk memberitakan Injil di daerah ini karena banyak gereja yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang Kristen yang tidak setia kepada kitab suci. Mereka menawarkan berita Injil dan mereka mengakomodir kepercayaan yang lama dari orang-orang yang belum percaya. Kamu menyembah apa yang kamu sembah sekarang, gak apa-apa. Tambahkanlah Yesus Kristus sebagai Tuhanmu. Jadi itu yang mereka lakukan. Mereka menambah Kristus sebagai pujaan, sebagai sembahan. Tapi mereka tidak meninggalkan sembahan yang lama. Mereka tidak meninggalkan berhala. Mereka tidak meninggalkan agama mereka yang lama. Jadi sambil menjalankan agama yang lama, sambil taruh agama yang baru.
Ini berarti waktu mereka terima Injil, mereka hanya menerima Injil sebagai tambahan informasi, referensi tambahan untuk agama yang mereka sudah miliki. Tentu mereka suka kekristenan model ini. Lalu datang orang Kristen seperti orang-orang di dalam MRI. Mereka mengatakan, kalau kamu mau percaya Tuhan Yesus, tinggalkan ajaranmu yang lama. Mereka kaget. Loh, kenapa mesti tinggalkan yang lama? Karena waktu engkau percaya Kristus, engkau akan ketemu sebuah cerita yang secara total menuntut kamu untuk hidup di dalamnya. Ini adalah jalan yang menuntut kamu untuk pindah jalan. Dari jalanmu semula, pindah ke jalan yang benar ini. Dari agamamu yang semula, pindah ke dalam agama yang benar ini. Dari Injil yang palsu, yang membuat engkau percaya ada pengharapan di luar Tuhan, menjadi Injil yang sejati, yang membuat engkau percaya pengharapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita menerima berita Injil, kita mesti siap menyusun sebuah cara berpikir yang baru. Sebuah cara memandang hidup yang tidak pernah diberikan sebelumnya dan yang sekarang diberikan kepada saudara. Banyak orang ketika menerima berita Injil, mereka celik matanya dan mereka mengatakan, ini berita penting. Ini sesuatu yang tidak boleh saya abaikan. Ada seorang yang beragama bukan Kristen, saya ajak untuk datang ke dalam kebaktian di stadion utama yang dipimpin pendeta Stephen Tong. Waktu itu saya ajak dia, dan dia belum Kristen. Dia mendengarkan pendeta Stephen Tong khotbah bandingkan antara Kristus dengan agama lain. Dia mulai emosi. Dia mengatakan kepada saya, kenapa bikin ribut? Kenapa bikin konflik? Kenapa banding-bandingkan satu agama dengan agama lain? Wah, saya lagi dengar khotbah, diajak bicara, terpaksa saya jawab. Tapi kalau saya jawab nanti jadi ribut. Akhirnya saya pikir kalimat pendek untuk menjawab dia supaya dia tidak perlu jawab lagi. Dia terus tanya, kenapa orang ini banding-bandingkan agama? Bikin orang marah. Yang agamanya nggak Kristen dianggap salah. Terus dibanding-bandingkan. Siapa sih yang suka agamanya dibandingkan? Akhirnya saya jawab, saya mengatakan, jika tidak dibandingkan, kamu tidak tahu mana yang benar. Saudara, kalau nggak ada head to head, kita nggak tahu mana yang benar. Nah, ini yang sering kali dilakukan untuk memperhalus perbedaan antara Injil dan agama lain. Sudah, jangan dibandingkan. Jangan bikin konflik. Agamamu ya agamamu. Agamaku ya agamaku. Jangan dibanding-bandingkan. Tapi kalau saudara tidak taruh berdampingan, saudara akan sulit tahu yang mana yang benar. Saya punya beberapa arloji palsu yang kurang bagus tiruannya. Dan saya tidak bisa lihat perbedaannya kecuali disandingkan dengan yang asli. Saudara, saya ini pernah pakai Patek Philippe. Harga aslinya 2 miliar. Harga yang saya punya 2 juta. Kok bisa Patek Philippe harga cuma 2 juta rupiah? Mana mungkin? Ya karena palsu. Kemudian saya diundang oleh satu orang yang sangat kaya, salah satu anggota dari GRI Pusat. Kemudian dia undang saya karena mau bicara beberapa hal tentang orang yang dia harap saya bisa injili. Lalu ketika saya datang bertemu dengan dia, saya lihat dia pakai arloji mirip yang saya pakai. Patek Philippe. Kemudian saya bilang, boleh lihat sebentar? Dia bilang, oh kamu suka arloji juga ya? Iya. Lalu dia tanya, kamu pakai apa? Mirip. Lalu saya buka arloji saya, dia buka arloji dia, kemudian saya bandingkan, baru tahu level bedanya. Halusnya yang asli, bobotnya yang asli, rapinya yang asli, jauh beda dengan yang saya punya. Waktu saya bandingkan, saya agak emosi. Ini lain kali kalau bikin palsu mirip dikit kayak. Kemudian saya kembalikan ke dia, lalu saya kantongi jam saya, nggak jadi saya pakai lagi. Baru tahu arloji palsu kurang bagus setelah dibandingkan dengan yang asli. Saudara nggak akan bisa tahu agamamu menuju kebinasaan kalau tidak disandingkan dengan agama yang sejati. Maka saya bilang ke teman saya, tahu tidak kenapa pendeta ini banding-bandingkan agama? Karena kalau tidak ditaruh berdampingan, kamu tidak tahu rusaknya agamamu. Dia makin emosi, lu ketularan katanya. Saya bilang, sudah ya kita dengar khotbah, jangan ngobrol terus. Nanti selesai khotbah kita diskusi lagi. Setelah ini kita cari kopi atau apapun itu, lalu kita ngobrol lagi. Oke, dia terus dengar khotbah, terus dengar khotbah. Mujizat terjadi. Selesai khotbah, calling, dia angkat tangan. Saya sampai kaget waktu dia angkat tangan. Saya mau nangis loh lihat dia angkat tangan. Dia angkat tangan, lalu saya tanya, lu beneran angkat tangan? Iya, ini udah angkat. Dan dia maju terima Tuhan. Nah setelah itu saya tidak banyak bertemu dengan dia karena kami tidak banyak bisa ketemu dan interaksi. Tapi hari itu dia maju dan berdoa. Apakah dia jadi Kristen sungguh-sungguh? Saya tidak tahu. Dia bilang dia masih perlu waktu bergumul. Dia sangat senang dengar khotbah ini. Saya tanya, apa yang bikin kamu mau maju? Dia mengatakan, karena waktu saya dengar Bapak ini khotbah, yang saya dengar adalah kalimat-kalimat yang keras. Kalimat-kalimat yang bongkar hidup saya. Kalimat-kalimat yang bikin saya marah.
Tapi kenapa ya di bagian terakhir ada panggilan penuh cinta kasih? Baru di sini saya sadar panggilan penuh cinta kasih tidak mungkin diberikan tanpa teguran. Ini kalimat bijaksana yang saya dengar dari orang yang belum Kristen. Kalau engkau mau memperkenalkan tentang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengasihi ini harus jadi Tuhan yang juga mau koreksi hidup saya. Maka setelah saya marah karena dikoreksi, setelah itu ada tawaran cinta kasih yang murni diberikan. Saya tidak tahan, saya mau datang, saya mau maju, saya mau serahkan diri. Saya tanya, mau jadi Kristen? Setelah kebaktian dia bilang belum. Tapi saya pertimbangkan baik-baik setelah dengar ini. Banyak hal yang bikin saya tidak mudah pindah agama. Tapi apa yang saya dengar hari ini akan saya benar-benar pertimbangkan. Nah, saya serahkan dia kepada Tuhan karena sulit untuk bertemu lagi. Ini kejadian sudah lama terjadi di tahun 2003. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada dia sekarang. Namun kalimat yang saya katakan ke dia itu saya percaya jawaban dari Tuhan yang penuh dengan hikmat dari Tuhan, bukan dari saya. Waktu saya mengatakan, kalau tidak disandingkan, kamu mana tahu bedanya. Kalau tidak ditaruh berdampingan, kamu tidak pernah tahu agamamu rusak. Nah, maka itulah sebabnya ketika orang mengatakan jangan bandingkan agama, ini cara paling enak untuk bikin kita nyaman di dalam kesalahan kita. Jangan bandingkan yang asli dengan yang palsu. Ini bikin kita nyaman di dalam yang palsu sehingga kita tidak pernah tergugah untuk pindah dari yang palsu kepada yang asli. Tetapi Kristus memberitakan di dalam kalimat firman di pasal yang keempat dari Injil Markus, ketika firman ditaburkan, kalau kamu salah mengerti, kamu tidak akan tertarik untuk datang ke Tuhan. Tarikan dunia tetap lebih menarik. Tarikan dunia tetap lebih membuat hatimu sangkut dan juga terpikat padanya. Karena engkau salah mengerti firman. Maka mari dengar firman baik-baik. Supaya engkau tidak tersangkut terus ke dalam kepalsuan tawaran dari dunia. Mari dengar firman dengan cara yang benar. Sehingga engkau kenal Tuhan yang jauh lebih indah dari dunia ini. Yang jauh lebih megah dari kemuliaan dunia ini. Yang jauh lebih penuh cinta kasih dari tawaran cinta palsu dari dunia ini. Nah, maka di dalam perkataan dari perumpamaan yang ketiga, ada orang menaburkan firman, lalu diterima oleh orang yang diumpamakan sebagai orang yang tinggal dekat semak duri. Firman itu tumbuh di tanah yang baik, maju, bertumbuh jadi tanaman yang makin besar. Tapi di sekeliling tanaman itu, tumbuh semak belukar dan tanaman-tanaman lain. Nah, ketika benih ini tumbuh, semak belukar juga tumbuh. Ini mengganggu benih yang asli itu bertumbuh jadi tanaman yang sehat. Maka makanan yang harusnya dimiliki oleh tanaman yang asli ini mulai diserap oleh semak di sekitarnya. Semak di sekitarnya membuat semua zat hara yang diperlukan oleh tanaman yang asli ini, yang menjadi benih yang diharapkan tumbuh, akhirnya habis. Sehingga makin tumbuh, makin diserap oleh tanaman semak belukar. Makin tumbuh, sinar matahari tidak bisa kena ke tanaman ini. Karena sinar itu dihalangi oleh semak belukar. Maka semak belukar jadi besar dan tanaman yang harusnya bertumbuh ini mati. Benih tidak bisa menjadi tanaman yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena banyak semak yang tumbuh di sekitarnya. Saudara, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yeremia juga, Tuhan seringkali mengumpamakan Israel sebagai tanaman di dalam tamannya Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan dia dengan berjeri lelah cabut setiap semak yang ada. Cabut setiap tanaman yang mengganggu Israel bertumbuh. Tuhan lakukan ini dengan menyingkirkan bangsa-bangsa di Kanaan. Supaya ketika Israel bertumbuh mereka tidak bertumbuh di dalam himpitan ajaran palsu. Himpitan dunia yang menawarkan cerita yang indah tapi palsu. Nah, saudara sekalian, ketika kita hidup di tengah dunia, kita sadar dunia menawarkan banyak cerita yang membuat kita nyaman menjalaninya. Cerita megah, cerita tentang kehebatan, cerita tentang kelimpahan, cerita tentang kekayaan. Kita akan dengar cerita seperti ini di mana-mana. Saudara pergi ke mall, saudara akan dengar cerita itu disimbolkan di dalam ikon-ikon yang ada. Mungkin saudara kaget, mana ada ikon di mall? Di mall adanya ya gambar, foto. Saudara pernah lihat ada orang foto model yang bentuknya kurang bagus? Nggak ada ya, semua foto model itu cantik dan tampan. Yang jelek nggak mungkin jadi foto model. Kalau saudara kurang estetik wajahnya, jangan melamar jadi model. Itu namanya agak kurang tahu diri. Saya mau jadi model foto. Lalu saudara melamar, kemudian orang yang lihat mengatakan, maaf, kami baru tutup majalah tentang peternakan. Jadi kamu nggak bisa masuk. Nah, saudara, yang jadi model foto itu selalu cantik, selalu tampan. Satu kali ada satu orang wawancara Cristiano Ronaldo.
Dia mengatakan, Bapak Cristiano Ronaldo, engkau mengiklankan merek celana ini. Saya sudah pakai, kok beda ya kita? Gitu ya. Nah ini penipuan ya. Waktu Cristiano Ronaldo pakai celana itu, kelihatan bagus. Waktu bapak yang wawancara dia pakai celana ini, kok jelek? Ini beda di mana? Beda di orang, bukan beda di celana. Nah maka para model itu cantik, para model itu tampan. Waktu saudara masuk ke mall, ini dari pikiran James Smith ya, bukan dari saya. Waktu saudara masuk ke mall, langsung saudara punya cerita dibangun. Mana bisa cerita dibangun? Saya cuma lihat foto. Foto membangun cerita. Icon membangun cerita. Image membangun cerita. Seni membangun cerita. Saudara tidak sadar waktu lihat foto langsung ada cerita dibangun. Cerita apa? Cerita penebusan palsu. Saudara merasa saudara adalah orang cemar yang perlu ditebus. Tapi cemarnya itu bukan cemar dosa. Cemarnya adalah saudara kurang cantik. Waktu saudara lihat foto orang cantik, saudara langsung rasa, aku jelek, dia cantik. Berarti ada gap antara saudara dengan dia. Gap ini adalah gap pengudusan palsu. Jadi saudara merasa diriku kurang cantik dan itulah flaw saya. Cacat saya adalah saya kurang cantik. Kalau gitu gimana supaya kamu jadi cantik? Ya harus ada langkah penebusan, ada progressive sanctification. Sanctification-nya gimana? Ya pergi perawatan wajah. Nah itulah pengudusan. Pengudusan bukan pengudusan emosi, tapi pengudusan wajah. Akhirnya saudara merasa diri agak lumayan. Kalau kemarin jelek, sekarang agak lumayan. Tapi progresnya lambat. Kalau mau progres lebih cepat, pergi ke Korea. Begitu pulang dari Korea jadi progresnya, pengudusannya jadi lebih cepat. Tapi kan bukan ini yang ditawarkan di dalam cerita Kristus. Namun alternatif dari cerita ini dipamerkan kemana-mana. Maka waktu saudara lihat foto orang cantik, ini saya pakai cantik terus nanti perempuan merasa terintimidasi. Oke lah, tampan. Laki-laki juga mirip sekarang, udah agak susah dibedakan. Waktu laki-laki lihat ada orang tampan, langsung mengatakan, saya juga bisa kayak gitu. Orang itu perutnya six pack, sedangkan kita perutnya family pack. Waktu lihat, loh kok dia perutnya bisa begitu? Dan saudara mulai merasa ada gap antara saudara dan dia. Tapi gap itu bisa diperantarai kok. Saudara mulai cari gospel, saudara mulai cari PA. Pemahaman Alkitab palsu, yaitu bagaimana perut bisa six pack. Kemudian saudara belajar mengetahui caranya. Saudara coba lakukan caranya dan ternyata berhasil. Nah ini namanya progressive sanctification versi mall. Maka saudara merasa hidupku baik karena aku ternyata bisa menjadi seperti yang aku inginkan. Aku bisa jadi seperti ikon itu. Nah saudara, gereja mula-mula itu pakai ikon, bukan untuk disembah awalnya, akhirnya jadi kacau. Kenapa pakai ikon? Untuk orang lihat lalu mengatakan, kok dia kudus saya enggak ya? Saudara kalau lihat orang-orang seperti Agustinus, ya Agustinus pernah hidup cemar, tapi setelah itu dia hidup kudus. Dan saudara mengatakan, kok dia bisa saleh ya? Kok dia bisa cinta Tuhan ya? Kok dia bisa begitu tersentuh waktu baca Alkitab? Dia baca Alkitab tersentuh hatinya. Saya baca Alkitab tersentuh kelopak matanya. Ini kenapa beda ya? Kenapa dia bisa begitu saleh? Kenapa saya tidak? Saudara mulai iri yang suci. Saudara mengatakan, saya mau seperti Agustinus. Lalu saudara bertumbuh. Nah inilah ikon. Tapi di dalam mall ikonnya adalah kenapa dia cantik, kenapa dia sehat, kenapa dia kaya. Kenapa saya nggak kaya? Nah sekarang banyak orang menjadi namanya influencer. Ini jenis penyakit ya, kalau saudara hidungnya meler itu influencer. Nah saudara, mereka akan pamerkan gaya hidup yang mewah. Nggak mungkin mereka pakai mobil-mobil jelek. Saya pernah dapat satu tanpa sengaja. Waktu itu saya lagi lihat klip dari KKR Pak Tong, tapi yang muncul malah klip ini. Itu ada satu orang sedang bawa satu jenis mobil, yang bagi saya mobil mahal. Dia bawa satu jenis mobil, kemudian dia mau jemput pacarnya. Lalu pacarnya kaget, kok bawa mobil yang ini? Dia bilang, memang kenapa? Aduh nggak mau kelihatan di mobil ini. Lalu pacarnya bilang, ganti mobil, saya nggak mau kelihatan di mobil ini. Saya kaget, ini mobil dibilang jelek. Padahal saya pun nggak mampu beli mobil ini. Waktu di situ saya sadar, ini ada pengaruh, ini ada ikon. Kalau kamu mau hidup bahagia, jangan mobil kayak gini. Mobilnya harus lebih canggih lagi. Saya nggak usah sebut mereknya, nanti siapa tahu saudara pakai itu ke sini. Tapi bukan saya yang menghina, klip ini yang menghina. Jadi mobil yang saya pun nggak bisa beli, masih dianggap terlalu murah. Ini kok mobil murah? Ini mobil murah. Pacarnya nggak mau naik, dia harus pakai mobil lebih mahal lagi. Nah saudara mulai dapat ikon seperti ini. Kalau aku tidak pakai mobil seperti itu, aku akan kacau hidupnya. Maka saya akan berusaha mengatasi perbedaan ini. Saya hidupnya terlalu cemar, saya mau suci, tapi sucinya palsu. Sucinya apa? Sucinya kaya. Akhirnya banyak anak muda terpengaruh seperti ini. Bisa nggak sih kamu sukses? Bisa kok, coba lihat. Teman-temanmu banyak yang sukses. Ketika saudara lihat cerita sukses di Instagram dari temanmu, teman SMA. Saudara kaget, teman SMA ku sudah pergi kemana-mana pakai private jet. Saya pergi kemana-mana di delay. Jadi kok jauh banget bedanya. Aku menikmati delay, dia menikmati private jet.
Apa bedanya? Kami SMA-nya sama-sama, umurnya sama, dia sudah pakai private jet, saya pakai private delay. Kenapa beda? Saudara nggak tahu, dia foto private jet itu bayar untuk nanti nebeng, habis itu diusir. Tapi nggak ada yang tahu toh. Akhirnya saudara pikir ini yang harus saya tuju. Saudara kerja lebih keras, saudara bangun lebih pagi, saudara lembur mati-matian, saudara pikir caranya untuk bisa punya private jet. Tapi sudah coba mati-matian, ternyata bisnis tidak semulus yang saudara pikir, ekonomi tidak berjalan sebaik yang saudara mau, akhirnya saudara depresi. Kenapa depresi? Karena bisnis tidak berjalan baik, tapi benarkah hartamu tidak berhasil seperti yang harusnya engkau dapat? Benarkah engkau jatuh miskin? Benarkah engkau nggak bisa makan? Benarkah untuk makan kau harus mengemis? Tidak. Lalu kenapa stres? Karena nggak bisa beli private jet. Kenapa mesti private jet? Karena ditipu sama Instagram. Banyak orang sekarang khawatir hidupnya lalu mengeluh, Pak, ekonomi sedang sulit, ekonomi sedang gawat. Saya bingung loh, orang yang bilang ekonomi sedang gawat, jalan-jalannya ke mall terus. Dan mereka bukan cuma jalan ke mall, mereka pulang tenteng bawaan. Lalu bilang ekonomi lagi sulit, saya nggak ngerti yang sulit di mana. Saya kadang-kadang bingung lihat orang antri begitu panjang untuk beli roti atau apa gara-gara mau 17-an. Antri begitu panjang lalu mengatakan ekonomi lagi sulit, kita harus berhemat. Lalu kalau berhemat nggak perlu beli roti ini kali. Kenapa mesti beli roti ini? Lalu antri begitu panjang. Ada yang tanya sama saya, kenapa sih anak saya yang tanya, kenapa itu antrinya panjang? Saya bilang itu orang-orang pikirannya terganggu semua gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa mesti antri seperti itu. Maaf kalau saudara termasuk yang ada di antrian. Nah jadi saudara, kita pergi ke mall langsung lihat beda. Saya perlu dikuduskan, saya perlu jadi lebih baik, tapi lebih baik versi dunia. Saudara dan saya ditipu karena cerita besarnya cerita nggak nyambung. Cerita besarnya adalah cerita yang nggak masuk akal. Apakah yang menjadi sasaran dari cerita besar ini? Yaitu kesuksesan kamu. Kalau kamu punya uang banyak, itu sukses. Kalau kamu punya kedudukan tinggi, itu sukses. Kalau kamu punya badan sehat, itu sukses. Saya tidak bilang badan sehat itu salah. Saya tidak bilang kalau saudara berjuang lalu dapat uang itu salah. Bukan. Tapi yang saya pertanyakan adalah cerita apa yang engkau pilih untuk hidupi. Cerita mana yang engkau pilih untuk ada di dalamnya. Karena ceritanya cuma dua kok. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya cuma satu, yaitu di dalam Kristus. Yang lain semua kabar buruk, bad news. Dan saya yakin ketika kita jalani bad news, iblis bikin kita pikir ini good news. Iblis itu pinter loh, dia makhluk yang luar biasa pinter. Kalau dia nggak pinter, dia sudah gagal dari dulu. Dia nggak pernah gagal. Dia jatuhkan Adam lewat Hawa, ini juga kepintaran dia. Dia nggak langsung ngomong sama Adam. Dia tahu Adam itu punya ego. Pokoknya kalau diserang, dia serang balik. Tapi Adam itu akan sangat-sangat gampang luluh kalau ada Hawa yang membujuk dia. Ini para suami-suami, istrimu lebih kuat dari kamu tapi kamu gak sadar gitu ya. Pelan-pelan masuk. Silakan makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Lalu Adam makan karena dikasih sama Hawa. Ular pintar. Kenapa dekati Hawa dulu? Karena dia pintar. Jadi saudara ini makhluk pintar ya. Kalau dia pintar di Taman Eden, apalagi sekarang dia udah belajar. Saudara belajar online, dia belajar Skyline. Dia tahu segalanya untuk menjatuhkan kita. Maka dia akan tukar cerita bad news. Lalu membuat kita seperti melihat ada good news. Kita diberikan pengharapan palsu. Maka saudara, percuma kita berjuang tiap-tiap hari, tapi kacamata yang kita pakai adalah kacamata dari setan. Percuma kita kerja keras, menghabiskan waktu untuk cari uang, cari nafkah, cari apapun. Belajar, cari gelar, kerja, cari uang. Semua jadi sia-sia. Karena kacamata yang kita pakai adalah kacamata bad news. Yang saudara akan pakai untuk jalankan hidup, yang saudara akan pakai dari segala sumber daya yang Tuhan percayakan, adalah untuk mengejar bad news tadi. Dan inilah yang membuat kita sulit mendengar firman. Kenapa sulit? Karena firman Tuhan mengatakan ganti cerita, bukan ada tambahan informasi. Saudara kalau disuruh ganti cerita itu sulit, karena saudara akan sulit membayangkan ada kenikmatan lebih tinggi dari ini. Nah maka ketika cerita ini harus diubah, kita mulai tanya, apa alternatifnya? Kalau kekayaan bukan tujuan, kalau kenikmatan hidup bukan tujuan, kalau kemewahan bukan tujuan, kalau kesehatan pun bahkan bukan tujuan, lalu apa yang jadi tujuan? Apa sih yang kita bisa nikmati di dalam hidup? Saudara, salah satu dari pengakuan iman dari katekismus yang sangat indah adalah katekismus yang dirumuskan di dalam Heidelberg. Heidelberg ada daerah di Jerman yang masuk ke dalam tradisi reformasi dari pihak Reform, bukan Lutheran. Di dalam tradisi Heidelberg ada katekismus yang pertanyaan pertamanya langsung mengatakan, apakah yang paling membuat saya bisa hidup di dalam keadaan tenang, yang paling bisa membuat saya tubuh dan jiwa bisa baik, itu apa? Apakah yang paling bisa saya nikmati, yang paling bisa saya kejar, yang paling bisa saya cari bagi tubuh dan jiwa saya?
Jawabannya adalah bahwa kamu, baik tubuh maupun jiwa, milik Yesus Kristus yang menjadi penebusmu, yang menebus engkau. Jadi kenapa saya bisa tenang? Karena saya milik Tuhan. Apa yang membuat kamu hidupnya bahagia? Karena saya milik Tuhan. Jadi sasaran ke depannya bukan apa yang ditawarkan dunia, tetapi apa yang diberitakan oleh Injil. Itu bahwa kamu hidupnya nanti akan dimiliki oleh Tuhan. Kamu hidupnya di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memiliki hidupmu di dalam cara yang jauh lebih indah, jauh lebih limpah, jauh lebih memberikan kepuasan di dalam apapun yang ditawarkan di dalam cerita lama di dunia ini. Cerita lama menawarkan kemewahan, kemegahan, kekayaan, kehebatan. Tapi cerita baru menawarkan dimiliki, disayangi, dijaga, dicintai, disertai oleh Allah pencipta langit dan bumi. Saya yakin tidak ada yang lebih indah dari ini. Karena ketika saudara menjadi anak seseorang, yang saudara nikmati bukan harta orang itu, tapi kehadiran orang itu sebagai orang yang saudara anggap papa atau mama. Kehadiran orang tuamu lebih penting daripada kehadiran apa yang mereka bisa berikan kepadamu. Saya ingat sekali ketika masih SD ya, saya pernah bilang ke mama saya, papa nggak di rumah, mama pun nggak di rumah. Terus kita dapat apa di rumah nggak ada kalian? Mama saya sedih sekali dengar saya ngomong begitu. Kemudian mengatakan, mama juga gak pernah pilih cara ini. Mama terpaksa harus berjuang di luar dan terpaksa harus tinggalkan kamu. Tetapi itu yang saya terus tanya, kenapa dia tidak hadir? Kenapa dia tidak ada di rumah? Nah, saya tidak tahu kalau kalimat ini sangat menyakiti hati dia, karena dia pun ingin ada bersama dengan kami. Nah, seorang anak mengatakan, saya mau orang tua, bukan mau harta mereka. Anak yang cuma cari harta orang tua, itu anak yang bodoh. Orang tua yang membiasakan anak untuk menghargai hartanya, itu orang tua yang bodoh. Jangan pamer harta kepada anak. Jangan membuat anak merasa privilege, karena hartamu bisa memberikan mereka jalan yang mereka harus tempuh. Kalau saudara membiasakan anak untuk mengatakan, jangan khawatir nak, kamu anakku, dengan uangku kamu akan punya jalan tempuh yang gampang. Kamu mau punya pacar, pakai uang papa untuk pamerkan betapa kayanya kamu. Kamu bisa dapat pacar siapapun yang kamu mau. Saudara kalau pakai kekayaan tarik pacar, saudara akan dapat pacar yang cinta uangmu. Dan kalau cuma cinta uang, gak cinta kamu akan menderita seumur hidup. Nah, maka jangan didik anak dengan cara salah seperti ini. Saudara gak bisa bilang ke anak, pokoknya gampang, selama uang papa ada di tangan kita, kamu bisa tembus apapun yang kamu mau. Itu kalimat bodoh dari orang tua. Saudara harus mengatakan kepada anak, yang kamu miliki dari kami adalah diri kami, iman kami, daya juang kami. Itu yang kamu harus miliki. Nah, Pak Stephen Tong mengatakan, saya mau anak-anak saya tidak terima apapun dari saya selain semangat juang. Semangat untuk berjuang bagi Tuhan. Kalimat ini terus membekas ke dalam diri saya. Sehingga saya terus berharap Tuhan mengizinkan saya menghidupi apa yang Pak Tong ajarkan itu. Nah, maka di dalam kehidupan kita mengatakan kepada anak, kehadiranku, jiwa imanku, ketaatanku kepada Tuhan, milikilah itu, adopsi itu menjadi milikmu. Ini jauh lebih penting. Itulah sebabnya, jangan khawatir kalau ternyata keuangan seperti tidak bisa support engkau. Jangan khawatir kalau ternyata kesehatan seperti tidak bisa support engkau. Karena bukan itu tujuan cerita yang kita dapatkan dari Alkitab. Cerita Alkitab mengatakan pada akhirnya jiwa dan ragamu dimiliki oleh Kristus. Apakah penghiburan terbesar bagi kamu? Ini dikatakan di dalam Heidelberg Katekisme, pertanyaan yang pertama. Apakah your only comfort? Apakah penghiburanmu yang paling besar? Penghiburanmu yang paling besar bukan uang. Penghiburanmu yang paling besar bukan sehat. Penghiburanmu yang paling besar bukan pangkat. Penghiburanmu yang paling besar bukan diakui orang. Penghiburanmu yang paling besar adalah bahwa kamu, baik tubuh maupun jiwa, dimiliki dengan penuh cinta kasih oleh Yesus Kristus Juru Selamatmu yang rela menebus kamu dengan mati di kayu salib. Cinta Tuhan memiliki kita. Kerelaan Tuhan menjadikan kita miliknya. Itulah my only comfort. Biarlah cerita Tuhan yang kita hidupi dan bukan cerita dunia. Tapi pertanyaannya, jika cerita Tuhan yang saya hidupi, apakah keunggulan cerita itu dibandingkan cerita yang lama? Karena saya harus buang cerita yang lama untuk dapat cerita yang baru ini. Saya harus tanggalkan yang lama untuk mendapatkan yang baru. Jadi saya mau tahu hal apa yang baik yang ditawarkan di dalam Tuhan. Saudara, saya akan beritahu hal yang mungkin akan membuat kita bergumul cukup panjang. Yang Tuhan tawarkan lama untuk kita bisa nikmati. Yang Tuhan tawarkan tidak pernah secara instan langsung kita nikmati. Yang Tuhan tawarkan kita akan nikmati dengan bergumul, dengan jatuh bangun, dengan keheranan, dengan perasaan tidak percaya, dengan kegoyahan, dengan pergumulan yang tidak gampang. Karena Tuhan menawarkan dirinya, dan ketika dirinya hadir bagi kita, memiliki jiwa kita, memiliki raga kita, ternyata kita tetap harus menempuh jalan sulit yang tidak dihindarkan oleh Tuhan bagi kita. Inilah sesuatu yang membuat kita bertanya,
Kenapa setelah saya dimiliki oleh Tuhan, saya tetap harus menjalani jalan sulit di dalam hidup? Kenapa setelah saya dimiliki oleh Tuhan, selalu akan ada peristiwa di dalam hidup saya yang membuat saya meragukan apakah saya sudah ada di jalan yang tepat atau tidak? Saudara, ketika seseorang memutuskan untuk mengubah hidupnya secara radikal, mengambil jalan baru yang belum pernah ditempuh sebelumnya, dia akan sangat mudah goyah dan mulai berpikir, apakah saya tempuh jalan yang tepat? Jika ternyata jalan yang saya tempuh ternyata salah, maka saya tidak mungkin balik kembali. Kalau saya balik kembali, saya harus menanggalkan yang baru untuk kembali ke yang lama. Ini sesuatu yang sangat sulit. Maka di dalam kehidupan kita akan mengalami kondisi goncang. Tidak ada orang yang punya iman akan terus berada di dalam kondisi yang stabil. Semua orang akan punya goncangan iman. Kenapa goncang? Karena jalan hidup yang dia pilih tidak menghindarkan dia dari kesulitan-kesulitan yang berat, yang besar, yang membuat dia goyah. Nah, itu sebabnya setelah orang mengatakan, saya mau dengar firman, saya mau menghidupi firman. Ini Yesus umpamakan sebagai benih yang mulai tumbuh, tapi tumbuhnya tidak sendiri. Mulai ada semak belukar ikut tumbuh. Mulai ada pohon-pohon yang tidak perlu yang juga ikut tumbuh. Mulai ada rumput-rumput yang ikut tumbuh. Sambil tumbuh mulai menghimpit. Di sini kita mengalami kesulitan. Ketika kita bertumbuh, himpitan dari dunia mulai mengacaukan iman kita. Sudah mulai merasa, saya ikut Tuhan. Kenapa bisa sakit? Kenapa bisa mengalami keadaan di mana nyawa saya terancam? Saya ikut Tuhan, kenapa bisa bergumul di dalam mencukupkan hidup? Nah, hal-hal ini mulai kita pikirkan, tapi Tuhan sudah memberikan peringatan. Jika hal ini terus ada di dalam pikiranmu dan mengalahkan pengharapan Injilmu, maka kamu adalah tipe ketiga. Tipe ketiga yang imannya hancur karena desakan dari kekhawatiran dan tawaran kenikmatan dari dunia ini. Maka saudara, perumpamaan ini diberikan untuk membuat kita aware, sadar. Kalaupun saya seperti dihimpit oleh kekhawatiran dunia, saya harus menang atasnya. Saya tidak boleh kacau, saya tidak boleh takut. Nah, bagaimana supaya saya tidak menjadi orang yang terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan terhimpit oleh segala macam tawaran kesenangan dari dunia? Yesus Kristus memberikan jawaban cuma satu. Apa sih jawabannya? Jawabannya ada di dalam versi yang keempat dari benih, yaitu yang tumbuh di tanah subur, yang akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Saudara harus punya satu visi yang mengalahkan segala tawaran dunia. Apakah visi itu? Visi itu adalah menjadi orang yang berbuah lebat. Jika saya tidak pernah niat menjadi orang yang berbuah lebat, apapun kekhawatiran dan tawaran dunia akan bikin kita patah lagi. Hanya satu perbedaan, orang yang setia ikut Tuhan dan yang tidak. Yang setia ikut Tuhan ada kesulitan, sama dengan yang tidak setia. Lalu apa bedanya yang setia dengan yang tidak setia? Bedanya adalah yang setia mau jadi berkat. Dia tidak mau yang lain. Dia mau jadi berkat. Dan ketika dia ingin jadi berkat, ketika dia ingin berbuah 30 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, berbuah 100 kali lipat, dia mempunyai kekuatan lebih untuk menghadapi apapun yang mengancam dia. Baik itu tawaran kesenangan dunia, maupun juga kekhawatiran dari pergumulan dan kesulitan di dunia. Nah, maka saudara, ketika kita hidup, waktu kita hidup berfokus ke diri, kita mudah patah. Cuma pikir apa yang saya perlu dapat, apa yang saya bisa nikmati. Sebab manusia tidak pernah dirancang untuk memiliki kebahagiaan dari memandang hanya diri. Jika engkau hanya melihat diri, engkau akan patah. Dan ini bukan hanya hikmat yang Tuhan berikan di dalam kitab suci saja. Ini juga hikmat yang Tuhan izinkan banyak orang-orang, pemikir-pemikir penting di dalam sejarah mulai pikirkan. Saudara, ketika saudara membaca karya-karya dari orang-orang di abad pertama sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi, dari kaum Stoik misalnya, dari orang-orang seperti Marcus Aurelius. Marcus Aurelius adalah orang yang bukan Kristen, dia anti kekristenan. Dia menganggap agama Kristen agama bodoh dan dia tidak mau menjadi Kristen. Tapi meskipun demikian, Tuhan izinkan dia memikirkan hal yang sangat penting. Dia mulai memikirkan makna menjadi kaisar. Dia adalah seorang kaisar Romawi di abad yang kedua, abad yang ketiga. Di abad yang ketiga dia menjadi kaisar yang sangat hebat. Dia adalah seorang filsuf dan juga seorang pemimpin yang sangat hebat. Nah, dia mempunyai anak namanya Commodus. Anaknya ini sangat bodoh, jahat dan serakah. Tapi dia sendiri adalah orang yang bijak. Dia terus pimpin Romawi berperang. Dan setelah selesai berperang dia bergumul, kenapa saya mesti berperang? Kenapa saya tidak bisa cinta damai? Kenapa saya tidak bisa memberi ketimbang menghancurkan? Kenapa saya tidak bisa membangun ketimbang meruntuhkan? Dia mulai pikir ini. Dia mulai pikir betapa kosongnya kehidupan dari penakluk. Dia menaklukkan banyak tentara, tapi dia mengatakan, saya jauh lebih pilih menghidupkan orang ketimbang mematikan orang. Saya jauh lebih pilih membangun kota ketimbang membakarnya ke tanah.
Saya lebih pilih mensejahterakan orang ketimbang mematikannya. Tapi yang saya lakukan tiap-tiap saat adalah pimpin tentara Romawi berperang dan menghancurkan yang lain. Nah, ketika raja-raja lain bangga, tiap berperang menang, tiap berperang sukses, tiap berperang menaklukkan orang. Kaisar ini sedih. Setiap kali menang perang dia masuk ke kemahnya, dia mulai nangis. Dia nangis lalu mengatakan, kenapa saya menghancurkan dan bukan membangun. Nah, ini adalah orang yang mulai punya sense tentang ide yang benar. Tapi dia tidak dapat dari kitab suci sayangnya. Tapi kitab suci mengajarkan, berbahagialah orang yang niatnya adalah menjadi berkat. Yang kerinduannya adalah untuk hidupnya dipakai, untuk menjadi berkat bagi yang lain. Karena kerinduan ini memberikan kekuatan. Saudara jangan remehkan kerinduan untuk jadi berkat. Ini kerinduan yang akan membuat saudara meskipun sulit, mampu mengatasi segala tawaran dunia yang menipu. Ataupun juga mampu mengatasi segala kekhawatiran dunia yang menghimpit. Jangan jadi orang yang terus pikir diri dapat apa. Tapi jadi orang yang mulai pikir apa yang harus saya berikan untuk Tuhan. Saya tidak bisa jadi contoh yang terlalu baik. Tapi saya pernah alami hal-hal yang mungkin saya bisa ceritakan untuk sedikit menolong kita memahami ini. Setiap kali saya berpikir tentang hal-hal seperti finansial, saya terus berpikir karena dilatih oleh pendeta Stephen Tong. Bagaimana bisa mempunyai keuangan yang cukup bukan untuk diri, tapi untuk gereja Tuhan. Ketika saya melayani pertama kali di Bandung, kami punya 2 ruko yang kita punya 3 ruko yang kita sewa. Ruko yang ketiga mengatakan kami tidak perpanjang sewa. Kalau mau belilah ruko kami. Kalau nggak mau saya jual ke orang lain. Waktu itu Bandung keuangannya sulit sekali. Lalu saya baru datang ke situ, pengurus minta bicara dengan saya. Saya baru datang pertama kali mereka ajak rapat soal uang. Udah apa nggak ada yang lain yang mau dibahas ya? Kok uang? Lalu saya duduk dengan mereka mengatakan, Pak, pemilik ruko C37 mengatakan tidak akan perpanjang. Jadi kami itu punya ruko nomor C33, C35, C36, C37. Kenapa nggak ada C34? Karena ada angka 4-nya. Bukan Bandung yang nggak mau ya, itu rukonya yang bilang ini C33 langsung ke 35. Jadi 35 itu sebenarnya 34. Oke lah, never mind. Nah, waktu itu mereka ajak kumpul lalu mengatakan C37 akan dijual. Kalau kita nggak beli, orang lain yang beli. Kalau nggak dibeli, berarti kita cuma punya 2 ruko, berarti kita kesulitan lagi karena jemaat sudah memakai perlu 3 ruko. Lalu ada yang usul, kita tambah kebaktian. Ada yang usul ya pakai relay ke bawah dan ke atas. Jadi kebaktiannya bersusun. Cuma saya ngomong, kita beli aja rukonya dan semua bengong. Kita beli aja rukonya. Hah? Beli ruko? Bayangkan itu saya datang tahun 2012. Beli ruko. Tahun 2017 suruh bangun 70M. Itu lonjakannya luar biasa. Ayo kita beli aja rukonya. Mereka kaget. Keuangan kita belum cukup. Nah di situ saya bergumul. Saya mengatakan sepertinya tidak ada kemungkinan lain selain beli ruko ini. Kita terdesak. Harus beli ruko ini. Kita sharing ke jemaat. Lalu ada satu orang pengurus senior mengatakan, Bapak besok akan kebaktian. Hal pertama yang Bapak lakukan, perdana sebagai gembala sidang Bandung adalah minta duit loh Pak. Saya bilang, iya juga ya. Lalu saya mengatakan, enggak, saya enggak minta duit. Apa? Saya sharing. Saya sendiri akan kasih uang. Saya minta yang lain ikut kasih uang. Lalu setelah itu saya telepon istri saya mengatakan ada good news dan bad news. Good newsnya apa? Good newsnya adalah saya baik-baik saja. Gitu ya. Apa bad newsnya? Bad newsnya adalah kita mesti janji iman. Dia kaget, janji iman ya. Untung nyonya saya sevisi. Dia bilang, oke. Jadi kita ketatkan semua keuangan. Pos-pos yang gak perlu mesti hilang, pos-pos yang gak perlu mesti hilang. Belanja yang gak perlu mesti hilang, dia mulai sindir. Yang sering belanja kan kamu. Oke. Mari kita hilangkan belanja itu. Kita konsentrasi ke janji iman. Lalu kemudian saya mulai sharing hari Minggu itu. Saudara-saudara, tempat saya berdiri akan hilang. Itu cara saya sharing untuk bikin orang shock. Tempat saya berdiri akan hilang. Tempat kita hanya sampai di situ. Mereka bingung, hah? Tempat piano ini hilang. Tempat AC itu hilang. Mereka bingung, ini mau apa sih? Baru datang udah bilang hilang. Saya mengatakan, tapi kalau kita beli ruko ini tidak perlu hilang. Saya ajak kita janji iman. Saya sendiri akan memberi, kita semua memberi. Mari janji iman. Semua janji iman. Nah di situ saya mulai bergumul. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih kami uang. Pendeta kok minta uang? Tapi itu yang saya ajak, mari kita minta uang. Bukan untuk diri, untuk gereja. Mari kita minta uang untuk pembangunan. Mari kita minta uang untuk memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Setelah itu kita punya 3 ruko karena kita beli. Tapi jemaat tambah terus. Akhirnya kita mesti ambil C33. Saya sharing lagi. Kita mesti beli C33. Lalu ada jemaat bilang, Pak kenapa nggak beli 1 kompleks saya sekalian? Saya bilang maunya gitu, tapi lu ada duit nggak? Akhirnya kita beli 4 ruko dan kebaktian terus bertambah. Lalu kita doa, mungkin harus ada tanah. Kemudian Pak Stephen Tong datang dan sudah tahu kan sifatnya Pak Tong. Kita mengatakan, Pak Tong rukonya udah sempit, cari tanah.
Lalu kita keliling cari tanah. Lalu dia bilang, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Lalu kita dapat tanah kemungkinan di Jalan Jenderal Sudirman. Mahalnya bukan main. Lalu kita cari yang tempat agak murah. Ternyata dapat di Jalan Muhammad Toha. Dan itu yang sekarang dibangun. Nah saudara terus bergumul. Tuhan berikan uang, Tuhan berikan uang. Bukan untuk diri, untuk yang lain. Untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara ketika hidupmu dikonsentrasikan untuk jadi berkat. Saudara akan menikmati penyertaan Tuhan yang indah. Dan Tuhan adalah Tuhan yang bisa mencukupkan. Tapi kalau saudara terus pikir diri, Tuhan mungkin akan tegur dengan mengatakan selama ini kok cuma kamu yang dipikir ya. Kamu pikir apapun untuk kamu. Uang cuma untuk kamu. Harta cuma untuk kamu. Waktu cuma untuk kamu. Semua untuk kamu. Kalau Tuhan cuma kerja untuk dirinya, nggak ada kita. Tapi Tuhan bekerja untuk kita, maka kita dapat berkat. Maka setiap orang yang mengatakan saya mesti berbuah 30, 60 atau 100 kali lipat. Aku harus jadi berkat. Untuk jadi berkat bagaimana? Untuk jadi berkat saya perlu ini. Maka saudara akan kejar. Saudara akan mengkonsentrasikan dirimu untuk menjadi berkat. Sehingga saudara punya kekuatan untuk menghadapi kekhawatiran. Saudara punya kekuatan untuk menyingkirkan godaan kaya. Menyingkirkan godaan harta dari dunia ini. Kenapa? Karena saudara punya concern adalah menjadi berkat. Saudara mengatakan saya kurang pinter, tapi saya harus mengajar. Saudara akan mulai baca buku. Saya makin baca buku setelah jadi guru sekolah minggu. Waktu saya pertama observe, saya merasa dalam hati orang yang mengajar ini pengetahuannya kurang. Ini guru senior ya. Dia mengajar anak-anak begini, saya dalam hati, aduh salah, aduh harusnya nggak begini. Lalu saya kasih masukan, maaf Bu, tadi Ibu mengajar begini. Iya, sebenarnya nggak gini. Dia kaget, oh enggak ya? Enggak, ada buku yang saya baca mengatakan begini. Loh, kamu baca buku lebih banyak dari saya ya? Saya bilang iya. Harusnya kamu ngajar. Saya kaget. Terlalu cerewet sih. Akhirnya saya diminta untuk mengajar. Waktu saya diminta untuk mengajar, saya rasa nggak sanggup. Hari Sabtu selesai kegiatan, saya mulai baca buku. Saya terus baca buku sampai dini hari. Sudah dini hari terus baca lagi. Akhirnya pagi-pagi ngantuk harus nyetir dari Cibinong sampai ke gereja saya di Salemba. Karena ini pertama kali saya bergereja, saya pakai gereja yang mama saya akrab di dalamnya. Saya pergi ke situ. Lalu saya harus persiapan mengajar. Saya mengajar, pulangnya sudah sangat teler. Terpaksa harus belajar lagi. Terus belajar karena rasa kurang. Jadi waktu saudara ingin jadi berkat, saudara sadar ada yang harus dikejar untuk bisa jadi berkat. Kalau aku harus menghasilkan buah, saya masih sangat kurang. Saudara mulai konsentrasi bagaimana belajar, bagaimana memenuhi diri, bagaimana mengasah diri. Saudara terlalu berkonsentrasi untuk jadi berkat, sehingga saudara tidak lagi khawatir tentang apapun yang terjadi. Ketika saudara mengatakan, wah ini keuangan kita kok makin kurang, nanti Tuhan cukupkan. Yang penting gimana jadi berkat. Ini jadi satu pikiran yang menguatkan. Ada tawaran bisa hidup lebih enak loh. Kalau kamu kerjanya di sini, nanti uangnya lebih banyak. Saudara mengatakan, aduh kalau kerjaannya bikin saya nggak bisa mempersiapkan diri, nggak usah lah. Kalau pekerjaan ini tidak bisa membuat saya menjadi buah, ngapain saya ada di situ? Maka konsentrasi menjadi buah. Ini bagian dari cerita besar Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Nah ini hal yang indah yang Tuhan tawarkan. Hal kedua yang Tuhan tawarkan adalah di dalam penyertaannya. Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan kesempurnaan dari rencananya. Tetapi jalannya ini penuh dengan tantangan ujian. Saudara akan dapat ujian-ujian. Ujiannya cuma satu, soalnya cuma satu. Gampang, ini saya kasih bocoran soal ya, supaya saudara bisa lulus ujian. Mau tahu soalnya? Mau? Catat, contekan. Soalnya ini cuma satu. Apakah engkau masih mempercayaiku? Tanda tanya, itu aja pertanyaannya. Gampang, jawaban benarnya iya, jangan jawab enggak. Jawaban benarnya iya. Udah ingat semua ya? Pertanyaan cuma satu. Apakah engkau masih mempercayaiku? Tanda tanya. Jawabannya ya, oke, sip. Ini aja, gampang, udah catat aja. Pokoknya jawab ini lulus. Masalahnya kondisi ujiannya itu yang repot. Tuhan akan tanya pertanyaan ini ketika saudara miskin. Tadinya saudara kaya, mendadak miskin. Tadinya saudara uang gampang, mendadak kesulitan. Wah, waktu saudara sulit, saudara mengatakan, Tuhan hidup kenapa begini ya? Tiba-tiba ujiannya muncul. Apakah engkau masih mempercayaiku? Tanda tanya. Jawabannya, iya. Waktu tulisnya beratnya bukan main. Saudara ambil pensil atau bolpen berat, pensil 2B kan, harus supaya diperiksa komputer. Saudara ambil berat. Ini pensil bukan 2B, ini pensil 2 ton. Lalu saudara coba lingkari, ya Tuhan saya percaya engkau. Berat bukan main, tapi begitu saudara jawab, ya, saudara lulus ujian. Tapi ujian ini masih akan naik tingkat lagi. Akhirnya saudara naik tingkat. Saudara tadinya miskin sekali, sekarang kaya sekali. Bisa loh. Saudara mendadak jadi sangat kaya, sangat kaya, sangat kaya. Saudara mulai pikir, wah kalau begini caranya saya kerja apapun berhasil. Aku ini Midas, sentuh apapun jadi emas. Aku ini handal di dalam berbisnis. Aku ini adalah semacam ahli bisnis yang hebat. Tiba-tiba muncul ujian. Apakah engkau masih mempercayaiku?
saudara sadar, selama ini saya nggak percaya Tuhan. Selama ini saya pikir diri saya yang hebat. Selama ini saya pikir saya orang yang canggih. Selama ini saya pikir apapun yang saya putuskan selalu benar. Oh Tuhan, saya gagal. Maka saudara mulai angkat pensil berat tadi dan mengatakan, iya Tuhan, saya masih percaya Engkau. Lulus lagi. Mendadak ada satu lagi tambahan, saudara sakit. Waktu sakit mungkin hidup saudara nggak lama. Mendadak pertanyaan muncul lagi, apakah engkau masih percaya aku? Sudah mulai khawatir, ini lebih berat lagi. Miskin saya bisa tanggung, sombong saya bisa matikan. Tetapi sakit saya sulit tanggung. Maka saudara dengan berat angkat lagi pensil dan mengatakan, ya Tuhan, saya masih percaya engkau. Lulus lagi. Mendadak orang yang saudara kasih dipanggil duluan. Saudara sakit bukan main. Saudara sedih hatinya. Saudara mau bergumul, mau menangis sampai sekeras apapun, sulit untuk lepas. Mendadak ujian yang masuk lagi. Apakah engkau percaya aku? Tanda tanya. Dan saudara menjawab, ya Tuhan, saya percaya engkau. Lalu saudara mendekat ke ajal. Di tempat tidur saudara akan dipanggil Tuhan. Orang-orang keliling saudara mengatakan, engkau sebentar lagi akan dipanggil. Engkau akan bertemu dengan Tuhan. Dan saudara kali itu sudah punya kekuatan untuk menjawab, iya. Tuhan tanya, apakah engkau mempercayai aku? Ini jawaban paling gampang. Ya Tuhan, saya percaya di dalam matiku, saya mendapatkan penghiburan dari engkau. Apakah penghiburan terbesar bagi manusia? Di dalam hidup dan di dalam kematian. Adalah bahwa engkau, jiwa dan raga, dimiliki oleh Tuhan Yesus yang mengasihi engkau dan yang menebus engkau. Yang sudah menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib bagimu. Tuhan mencintai saudara. Dan Tuhan sanggup memberikan kesempurnaan bagi saudara. Tapi saudara harus jawab iya untuk pertanyaan tadi. Apakah engkau percaya aku di dalam sehat? Apakah engkau percaya aku di dalam sakit? Apakah engkau percaya aku di dalam kematian? Bahkan di dalam kematian pun Tuhan menjanjikan kebangkitan. Adakah agama mengajarkan kebangkitan dan memberikan buktinya? Adakah tawaran dunia memberikan kebangkitan? Saudara pernah masuk ke mall lalu ada ikon orang mati yang bangkit? Nggak ada loh. Nggak ada pernah janji mati bangkit. Saudara yang mati ya sudah mati. Mati sudah mati, nggak bisa diapa-apain. Nggak ada janji kebangkitan. Hanya di dalam Kristus ada janji kebangkitan. Maka biarlah kita percaya Dia. Biarlah kita menjawab iya untuk setiap pertanyaan Dia. Apakah engkau percaya aku? Inilah yang akan menguatkan kita. Bagaimana saya harus jawab iya? Kalau niat saya adalah jadi berkat. Mari mau jadi berkat. Jika Tuhan ingin saya jadi berkat, saya jadi berkat. Dan jika Tuhan mengatakan waktunya engkau jadi berkat, selesai. Selesai. Tugasku selesai. Aku akan pulang bertemu dengan Tuhan. Itulah yang harus kita kejar. Mari kejar hidup yang menjadi berkat. Dan saudara akan kalahkan semak belukar, semak duri, dan segala tawaran, godaan, kekayaan, maupun kekhawatiran dari kemiskinan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberikan peringatan awal sebelum kami menjalani kehidupan yang salah. Kami diberikan firman yang memberikan kami kesadaran. Kami harus mencari Tuhan dan tidak terpikat oleh godaan dunia dan tidak hancur oleh kekhawatiran dari kemiskinan. Biarlah Tuhan tolong kami. Ketika kami mengikuti Tuhan, kami tahu kami percaya kepadamu. Dan di dalam segala situasi yang Tuhan percayakan, kami mau menjawab, iya Tuhan, kami mempercayai Engkau. Biarlah kami hidup untuk menjadi buah, menjadi berkat yang berbuah dengan limpah bagi Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.